Oke, hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang berbeda sekali. Nah, beliau ini dikenal sebagai Raja Bawang Goreng Indonesia nih ya. Dan juga beliau ini pengajar bisnis dan juga motivator. Dan hari ini sangat beruntung karena PSBB kedua, maka dari itu saya dapat waktu ini di sini. Kalau enggak kerja-kerja susah banget ini. Apa kabar? Oh, dahsyat. Dahsyat sekali Pak GB. Teman-teman semua jangan lupa subscribe juga loh. Aku sendiri penonton setianya. Dahsyat banget. Ilmu-ilmunya jos. Thank you so Sama-sama. much. Ya. Aku Hanes itu memang ilmu-ilmunya banyak banget teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk nonton ya. Subscribe juga, tekan loncengnya juga dong. Yeay. To GB Empowering Entrepreneur Talk. Oke, ya. Hari ini saya kepengen tahu nih ya, karena kan orang melihat bahwa bawang goreng setiap orang bisa bikin sendiri, tetapi ya ini bisa mendatangkan puluhan atau ratusan juta rupiah bahkan. Jadi dalam hal ini kira-kira seperti apa ide awalnya dulu kok milih bawang goreng? Oke. Dan memulainya kapan? Ceritakan semuanya biar semua bisa mengambil knowledge-nya. Wah, dahsyat. Terima kasih Pak Gandhi Budiman. Jadi untuk awal-awal kadang-kadang kita merencanakan sesuatu yang besar. Ya. Pasti ya. Mulai dari omset yang besar, mulai dari apa yang dilakukan yang besar. Tapi ternyata waktu mulai ke arah detail, makin bingung. Apa yang akan saya kerjakan? Apa yang akan saya kerjakan? Lalu, seperti yang kita ketahui, kalau kita punya satu restoran besar, ada satu komponen yang selalu ada. Biasanya kalau di dalam makanan, yaitu bawang goreng. Nggak ada itu, rasanya nggak Kurang. ada. Yes, Iya. benar. Betul. Nah, banyak juga orang yang berpikiran, saya pengen bikin restoran Padang, saya pengen bikin mall, saya pengen bikin sekolah, saya pengen bikin hotel. Tapi teman-teman, bikin itu semua, kalau dibikin jadi lebih kecil, lebih gampang nggak? Misalnya apa? Misalnya, saya pengen supply plastik sampah untuk hotel, plastik sampah untuk mall. Tentunya lebih gampang. Betul. Nah, jadi Iya. dari kayak gitu, saya awal mulanya itu waktu saya S1 yang harusnya lulus 3 tahun, jadi nggak lulus sidang 2 kali, jadi waktu saya tuh ada jeda, kosong sekali. Pakai waktu jedanya itu. Nah, jedanya saya pakai itu. Tahun berapa ya? Wah, sekitar 12 tahun lalu. Oh, oke. 12 tahun lalu, akhirnya saya pikir yang bisa saya kerjakan apa? Itu jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Sekali lagi, bukan saya nggak pengen teman-teman bermimpi besar, tapi harus realistis. Hari ini apa sih yang bisa dikerjakan? Betul sekali. Itu yang paling Iya. penting. Dulu Pak GB saya pernah buka cendol. Oke. Teman-teman di sini, jadi saya pun pernah penjual cendol. Terus saya pernah buka usaha fotokopi. Yang cendol paling menyedihkan sih menurut saya sih. Setengah jam sebelum tutup selalu rame banget. Karena Oh diskon my 50%. Santannya basi buat besok. Nah, bayangin teman-teman, dari kayak gitu akhirnya saya ketemu satu hal yang enak, yaitu bawang goreng. Kenapa bawang goreng? Awetnya bisa lama, bisa kita stok, kemudian juga kita bisa proyeksi. Proyeksi kan paling penting. Iya, betul. Jadi bermulanya itu pada saat itu karena memang memiliki waktu. Betul, Ya. betul. Dan bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik Betul. dan efektif, Betul. timbullah Bawang Soy. Betul. ini. Dulu memulainya berapa orang? Apakah cuma satu orang atau banyak orang? Seperti apa dulunya itu? Jadi awal mulanya teman-teman setia GB channel ini, jadi kadang-kadang saya pelajari hampir semua owner Pak GB, semua dimulai dengan dirinya sendiri atau minimal sama keluarganya. Seperti teman-teman nanti akan lihat sebelum channel ini ada soto bening, soto bening seger. Beliau tandemnya cuma berdua ternyata. Pertama-tama awal mulai sama Iya, istrinya. betul. Ngeracik sampai jadi paten rasa mereka cuma berdua. Jadi teman-teman, saran saya di awal-awal untuk pengrekrutan tim, saran saya memang fokus untuk produksi. Untuk di awal ya, di awal semua usaha pasti fokusnya produksi dulu karena untuk bisa diterima masyarakat. Baru nanti dia akan ada duplikasi
baru dia delegasi. Nah, tapi teman-teman yang saya pengen sharing, awal mulanya kenapa yang bawang goreng ini saya masih berjuang, ternyata dari yang hanya satu karyawan, waktu itu kebetulan pembantu rumah tangga saya. Pembantu rumah tangga. Hanya dengan Pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga saya namanya Ibu Sri. Dia ini dulu cikal bakalnya adalah bawang goreng soy. Saya harus jujur. Jadi sometimes orang-orang terhebat itu bukan dia masak sendiri, teman-teman. Saya pun juga nggak masak sendiri, teman-teman. Saya masak bersama. Sebenarnya nggak sendiri, karena kita masak bersama. Kenapa bisa masak bersama? Saya punya source berupa uang Rp800.000. 800.000 rupiah. Saya sampai hari ini masih jaga hubungan baik dengan orang yang nama Kak Erol. Beliau tinggal di Cideng. Beliau naik BMW Z3 dan beliau punya restoran waktu itu. Kebetulan tutup, Pak GB. Tutup dan saya beli satu mesin yang harganya 110.000. Yaitu mesin deep fryer. Dan akhirnya cikal bakalnya bawang gorengnya jadi deep fryer itu untuk memasak bawang gorengnya dulu. Betul. Dan terus pemasarannya dulu loh. Sekarang kan sudah internet marketing di mana-mana begitu mudah, taruh di internet langsung order banyak. Betul. Dan zaman waktu itu bagaimana memulainya dulu? Nah, pasti ceritanya menarik ini. Ini pertanyaan tokcer banget dari kasnya JB Channel. Jadi teman-teman, ini harus jangan lupa juga nih, teman-teman di sini jangan lupa nih, catat juga ya, pakai pulpen, pakai kertas juga ya. Karena teman-teman yang mencatat, saya yakin banget actionnya jauh lebih besar. Jadi teman-teman, saya pengen kasih tahu satu poin yang paling pertama. Yang pertama, kalian sudah beruntung sekali. Kenapa? Lahir di zaman ini. Iya, betul. Mungkin kalian udah berbeda banget dengan zamannya saya pribadi yang door to door. Jadi pertama kali mulanya kenapa saya masih semangat main bawang goreng, teman-teman? Saya door to door ke perumahan di Karawaci yang namanya perumahan Townhouse Permata Hijau. Itu ada perumahan Townhouse Permata Hijau di Karawaci, Depo Karawaci, arah SPH. Di situ saya taruh mobil second saya Timor. Saya masih ingat banget. Timor, saya beli waktu itu 32 juta. Saya taruh mobil saya di situ, saya ketokin satu persatu. Rumah. Untungnya teman-teman, waktu itu zamannya ada zaman MLM yang namanya MW. Ya. Di situ didoktrin bahwa dari 10 orang pasti satu beli. Iya. Hukumnya masih hukum Pareto, tapi Paretonya 10%. Kalau Pareto kan 20%. Mungkin yang di sini satunya mikir-mikir. Tapi 8-nya udah nggak mau, satunya mau banget. Nah, jadi teman-teman, saya taruh mobil saya di situ, saya kunci, lalu saya bawa keranjang. Bawang goreng itu. Bawa keranjang, itu mungkin masih plastikan gitu ya? Betul, plastikan. Nah, akhirnya saya nggak nyangka saya pernah sharing ini di salah satu media punya Bapak Antoni Salim, yaitu El Sinta. Kemarin kebetulan saya juga diliput. Akhirnya saya juga diliput oleh Detik gara-gara cerita ini, Pak GB. Jadi saya bersyukur sekali teman-teman di sini juga mendapatkan ilmunya nih. Jadi waktu kita door to door, sebetulnya yang paling mahal bukan closing. Yang paling mahal adalah ucapan terima kasih kepada customer yang puas. Kenapa teman-teman? Zaman sekarang, hari ini saya baru broadcast. Broadcast apa? Cara membuat CV. Loh, Pak Yosa edan ya? Pak Yosa ngajar entrepreneur, kok malah ngajarin cara bikin CV? Teman-teman, saya harus realistis. Sebagai pengusaha kita realistis. Sekarang teman-teman saya yang pengusaha kembali lagi kerja. Gila loh, kembali lagi kerja loh. Gara-gara udah nggak sanggup lagi untuk bisa nahan ya gempuran COVID ini. Karena ya pemerintah cukup membantu, tapi kurang lebih bantuannya juga nggak kena. Kemudian infrastruktur digital juga, kita mau jualan digital, persaingannya juga besar sekali, luas sekali. Nah, teman-teman yang sekarang beruntung sekali. Saran saya teman-teman, untuk yang zaman dulu door to door, untuk sama yang sekarang, teman-teman harus bangun satu aset yang namanya. Bukan rumah, bukan properti, bukan saham, bukan paper aset dan lain. Aset digital. Wajib teman-teman. Aset digital tuh harus dibangun. Loh, Pak Yosa, maksudnya aset digital apa? Aset digital tuh follower Facebook, follower Instagram, follower Twitter. Harus manage data. Dan ini teman-teman kadang-kadang ya memakai sosial media ya cuma pakai aja. Sebetulnya nggak boleh. Kalau orang-orang yang terbaik, kemarin saya ketemu sama data manajernya Gojek. Gojek bisa hidup
untuk beriklan ini. Karena dia baca data. Iya. Nah, sekali lagi teman, testimoni yang bikin saya nggak gugur main goreng karena saya ditepok. Pak GB, saya ditepok sama orang. Terima kasih ya, Yos, karena lu anak gue jadi gampang makan. Wah, dari kejadian gitu, Wow. berarti saya lihat saya berkat buat bagi banyak orang yang anaknya susah makan. Karena bawang goreng asin kita sangat mudah dicemilin, sangat enak juga digadoin. Otomatis saya sudah melengkapi satu kriteria bisnis, yaitu menjawab masalah. Dan itu sangat memotivate kita ya. kayak Betul, gitu ya. betul, Kondisi Pak GB. diceritakan tadi keliling ya, door to door ya, 10 bisa dapat 1 dan tiba-tiba ada yang mengatakan thank you. Thank you. Anak Betul. gua suka dan dia suka makan itu. Ya, luar biasa sekali itu. Ya. Dan setelah itu ya, ini bagaimana sekarang lo bisa melejitnya bukan Ya, main seperti siap. itu ya. Ini apakah memang perlu 12 tahun? Apakah waktu itu sebenarnya 5 tahun pertama sudah bagus, atau setelah 5 tahun ke sini baru muncul? Seperti apa sebenarnya? Ini Oke. bisa boomnya. Kalau semua itu kan pasti ada zamannya lah. Betul. Ini zaman yang mana nih? Betul. Apakah karena internet marketingnya sekarang atau sebelumnya sudah seperti apa? Oke, sangat menarik, Pak GB. Jadi teman-teman Pak GB channel di sini saya ingin sharing. Sebetulnya ada di awal-awal saya melakukan kesalahan tuh 8 tahun, Pak GB. 8 tahun teman-teman saya melakukan kesalahan. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman, kalau pilih channel penjualan maksimal 2. Saya waktu itu saya geber. Dua jadi- saja. Iya, maksimal 2 dulu. Yang saya salah total. Dulu saya geber juga jual eceran. Saya juga Oh, geber. jadi nggak fokus ya? Iya, saya juga geber reseller. Abis itu saya juga geber swalayan dengan merek yang sama. Lalu saya juga geber Horeca. Lalu saya juga geber taruh di toko-toko oleh-oleh. Yang terjadi teman-teman dengan sebanyak ini selalu akan ada kanibal. Maksudnya apa kanibal? Reseller melempem. Karena ngapain Pak saya jualan? Barangnya ada di swalayan. Oh iya juga. Jadi ya. sangat-sangat kanibal. Sebisa mungkin teman-teman pilih 2. Maksudnya apa 2? Ya udah kalau mau eceran dan reseller ya udah itu yang difokusin. Jangan sampai nanti hajar masuk swalayan, resellernya pasti menggerutu. Nggak ada lagi yang mau jualan, nggak ada lagi yang mau eksklusivitas. Nah, kesalahan saya teman-teman yang wajib teman-teman perbaiki ataupun juga mau coba di pikirkan kembali ya, reminding buat teman-teman. Tulis channel-channel jualan apa saja yang sudah dilakukan sama teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bisa boom? Nah, kalau saya jurusnya teman-teman ada 2. Yang pertama, kaki kanan sebagai nilai tambah, kaki kiri sebagai faktor kali. Kalau dua-duanya bisa naik, pasti jos. Maksudnya apa teman-teman? Nilai tambah udah harus biasa. Seperti misalnya di channel GB Empowering ini teman-teman pasti dapat informasi tentang tips-tips usaha, pasti. Lalu teman-teman dapat tips-tips tentang marketing. Nah, teman-teman, channelnya beliau sudah tepat. Channelnya yang teman-teman sudah tepat, yaitu channel yang dipakai banyak orang, yaitu YouTube. Nah, teman-teman, saran saya pribadi, bukan saya nyentil ya. Ada orang udah jualan di GoFood, ada orang jualan di GrabFood. Sorry to say, stop berkarya. Cuma sampai di situ aja selesai. Teman-teman, per hari ini kita harus waspada. Kenapa? Begitu banyaknya orang yang masuk channel GoFood, Grab, kita akan jadi nilai yang biasa, normal. Kenapa teman-teman? Karena yang lain juga udah masuk. Kita harus pikirin lagi apa yang lebih besar. Misalnya apa? Kalau teman-teman makanan, cari sesuatu yang sekali klik dipakainya banyak. Misalnya apa? Acara hajatan, acara celebration, acara catering, acara luar biasa catering gitu. luar biasa. Nah, teman-teman, 8 tahun pertama saya salah total. Akhirnya tahun ke-8 saya baru fokus sebetulnya hotel yang kita supply. Bukan sombong teman-teman, udah banyak yang kita cut-cutin juga. Kalau sekarang, Oh, zaman waktu itu masih semua di semua saya ya? geber. Salah teman-teman. Bahkan ada satu hotel bintang 5,
tepat di depan Plaza Indonesia, teman-teman. Nggak usah saya sebutin, teman-teman tahu satu hari nginep bisa 2,6 juta. Kita nggak mau suplai bawang goreng lagi, karena kita udah ngerti. Ternyata dia pakai bawang goreng 1 bulan cuma 1 kilo. Ya ngapain, bukan target market. Oh, oke. Jadi 1 jenis kilo. makanan mereka ya. Betul, teman-teman. Jadi inilah pentingnya target market di awal. Jangan sampai Betul, keliru betul. seperti saya 8 tahun pertama saya hajar apa aja. Hotel yang di Kalimalang, hotel yang di Makassar, Bekasi ada yang cuma 5 kilo kita suplai. Sekarang kita cuma suplai minimal 10 kilo. Pertama saya memastikan hotel ini ada breakfast, makan malam, dan tempat wedding. 3 ini. Tempat 3 ini aja. Makanya tempatnya saya Hotel Mulia, Shangri-La, kemudian Novotel. Jadi tempat-tempat yang memang betul-betul mereka memakai bawang goreng. Jadi kita udah ada beberapa hal yang bahasanya lebih tepat guna. Jadi ini kan sekarang berarti lebih fokus ke 2 ya. Yes. Nah, 2 itu salah satunya adalah yang direct selling misalnya ke hotel-hotel, Betul. toko begitu ya. Betul. Terus yang satu lagi apa itu? Satu lagi sekarang per 2 Maret tahun 2020 ini www.bawangsoy.com kita ganti semua. Padahal viewernya udah 600.000 lebih selama 3 tahun viewernya. Kita harus ganti semua. Sekarang halamannya cuma 1. Cuma satu. Dulu bisa belanja, dulu bisa check out, dulu bisa pembayaran via Master, Visa, via e-commerce, bisa scan OVO. Saya ilangin semua. Sekarang Alasan utamanya apa itu? Nah. Jadi begitu simpelnya. alasannya saya ganti bisnis model. Oke. Jadi saya sekarang ke penawaran reseller. Jadi bentuknya landing page 1 halaman. Teman-teman, jadi yang kita pelajarin buat JB Empowering ini, sebetulnya kalau dibilang di bisnis nggak ada yang pasti. Hari ini bisa berubah, teman-teman. Per hari ini channel ini upload dalam kondisi PSBB jilid 2, yakin seyakin-yakinnya udah nggak akan ada lagi kembali. Yakin seyakin-yakinnya. Kembali pun juga udah nggak sama seperti Iya, dulu. betul. Akan banyak sekali properti yang nganggur, akan banyak sekali perkantoran yang potong harga, dan satu lagi teman-teman yang gawat, udah nggak seksi lagi untuk kerja kantoran. Iya. Karena yang kerja kantoran sekarang dipaksa jualan, jadi temen saya manajer jadi jualan risol, jadi jualan apa, malah nanti kewirausahanya lebih tinggi Iya. dibanding untuk pengabdian ke Jadi ini kan bakal banyak sekali seru. internet seru. baru. Ini seru sekali sih. saya Itulah bilang. new normal ya. Betul. Udah banyak sekali. Nah, teman-teman yang baru wirausaha, saran saya pribadi, sering-seringlah nonton channel seperti ini. Karena ini ya yang namanya tuh mentor online. Mentor online tanpa baca buku, ya ini yang kita lihat, dengar, sama Dan rasakan. juga pengalaman yang Betul. kita tuh belajar langsung kepada orang yang sudah 12 tahun, 16 tahun di bisnis itu. Jadi ini langsung dalam waktu setengah jam lebih langsung absorb ilmunya. Iya, betul sekali gitu. Nah, terus kalau memang orang mau beli nih, ya, ini caranya bagaimana nih? Apakah kalau memang misalnya beli di supermarket itu sekarang masih ada atau memang sudah ditinggalkan karena memang metode marketingnya berbeda? Nah, ini dia nih, tepat banget, jos banget pertanyaannya. Jadi teman-teman mungkin pada nggak tahu, hah, Pak Yosa, masuk 185 swalayan, tapi saya nggak ketemu ya produknya Pak Yosa. Betul teman-teman, saya sekarang juga ada 2 yang saya fokuskan. Yang pertama tadi adalah untuk B2B, yang satu lagi adalah untuk reseller, orang-orang yang pensiunan pengen berwirausaha. Saya melatih mereka untuk jadi satu toolsnya mereka untuk mengejar mimpi mereka atau uang sampingan mereka, yaitu di bawang goreng. Tapi ada satu lagi teman-teman, ingat yang tadi saya bilangin, di awal-awal maksimal 2. Tapi saya udah 12 tahun ya, saya mungkin sedikit naik kelas dengan belajar yang lalu. Ini saya jujur ke teman-teman, nih baru pertama kali saya jujur. Saya jual ke 185 swalayan, dan banyak merek-merek artis yang jualan bawang, yaitu kita yang maklonin. Kita yang mengerjakan proyek mereka. Gitu. Jadi mereknya orang lain, teman-teman. Mereknya merek orang lain. Mereknya orang lain. Loh, Pak Yosa apa nggak sayang ngebangun branding sedemikian rupa? Nggak.
Karena pada dasarnya ada beberapa titik yang memang kita nggak bisa maksimal. Untuk itu kita butuh leverage berupa mereka. Mungkin kalau pakai nama saya di suatu swalayan, mungkin jadi tempo bayarannya. Sekedar informasi, sekarang yang 185 swalayan pakai mereknya beliau, pakai merek nama swalayan ini, beli putus. Enak nggak? Enak sekali. Oh iya, udah nggak ada barang Nggak ada barang retur, barang rusak pun dibayar. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini, saya pikir-pikir, aduh, ada beberapa hal yang memang nggak bisa untuk kita idealis pengen itulah enggak. pilihan. Pilihan, setuju sekali, bisnis, setuju. Ya, jadi dalam hal ini tetap membangun mereknya, bukan berhenti membangun mereknya. Betul. Bawang goreng soy tetap dibangun, ya, dengan cara yang lain. Betul. Tetapi karena ini ada business opportunity yang jelas cukup bagus, why not? Ya. Betul. Oh, oke. Kadang jadi pengusaha harus bisa turunin idealisme. Menurut saya pribadi ya. Ada satu artis yang pesen bawang goreng kita, saya nggak usah sebut. Pokoknya intinya kita kasih sekian belas ribu. Sekali dia broadcast dengan jutaan followernya di Instagramnya, dia bisa sekali broadcast untung bisa 13 juta, 18 juta. Pakai mereknya siapa? Mereknya itu? dia. Oh, oke. Tapi apakah saya iri, teman-teman? Enggak. Karena saya tahu bisa jadi kalau nggak dibantu dia, saya pun juga jadi nggak bisa produksi sebanyak itu. Iya, betul. Kita kadang-kadang nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi pengusaha harus satu hal yang teman-teman tahu. Senang melihat orang sukses. Harus. Iya. Harus. Ya, spirit itu yang kadang-kadang sulit ya, Yes, di itu orang, manusiawi. ya. Jadi orang itu kayaknya banyak ya yang lebih suka melihat orang kurang sukses. Betul. Yang sukses kita. Betul. Ya. Tapi pada saat kita sudah bisa melihat bahwa alangkah baiknya orang lain sukses, ya, maka itu benar-benar akan menjadi satu value buat kita, dan ini membuild kita dengan lebih baik ke depannya. Ya. Dan kalau melihat nih, ini kan banyak nih, bahkan sebenarnya ini cuma sebagian karena lebih banyak lagi, cuma karena mejanya kecil dan kita itu kepengen ngobrol lebih banyak, jadi kita memilih aja. Ini sebenarnya yang dipasarkan itu jenisnya apa aja supaya semua kawan-kawan di sini ini mereka terutama ibu-ibu rumah tangga, bukan semua wanita pada saat akan mempertimbangkan untuk beli bawang goreng soy ini. Nah, ini ada rasa apa aja atau produknya gimana nih? Oke. Jadi teman-teman, pada Februari lalu kita dapat 4 kategori muri. Kita adalah bawang goreng edan dengan aneka rasa. Bawang goreng edan. Wow. Dan non MSG. Jadi karena anak saya pun juga makan. Jadi teman-teman, cikal bakalnya kenapa saya bikin rasa banyak adalah untuk lebih dikenal, market lebih luas. Terus terang, waktu saya bikin rasa sampai 7 dan sekarang kita lagi mau eliminasi satu rasa yang rasa manis, karena ternyata effort untuk bikin rasa itu kan sama ya teman-teman ya, kita harus produksinya juga memakan waktu, tapi ternyata penjualannya juga nggak favorit. Tapi itu yang terjadi teman-teman ya, kita jadi pengusaha juga harus terima realistis. Mana yang nggak laku ya di-cut, mana yang kurang produktif ya coba ditingkatkan, nggak berhasil ya memang harus di-shifting untuk produk-produk lain yang lebih menarik. Nah di sini teman-teman, kalau dari yang bawang goreng, kalau ibu-ibu, saya justru malah seneng. Ini orang gila ini, bener. Yosa ini emang orang gila. Yos, gue masak sendiri bawang goreng gue nggak butuh lu. Bagus, setuju, bagus masak sendiri, setuju. Loh, kok lu penjual bawang goreng kok malah setuju? Ya iya, karena dia masak sendiri pasti terjamin. Dibanding beli di tempat-tempat lain yang misalnya di pasar atau apa yang nggak ada sertifikasi SPIRT, halal. Teman-teman, per hari ini hanya 5 pabrik bawang goreng yang mempunyai BPOM. Gila nggak? Saya terus pacu diri saya. Sampai lagi juga proses ini lagi pergantian layout, gimana yang kita perbaiki semua. Ada yang namanya HACCP, teman-teman tahu dah. HACCP itu susahnya bukan sangat susah. Sampai kita pun mau submit juga teman-teman, karena kita mau punya pikiran naik kelas. Ingat loh, berpikiran besar boleh, tapi teman-teman, kata Mark Zuckerberg, teman-teman JB Empowering, jika kita menyelesaikan satu
tugas dulu yang kecil, sebetulnya kita udah melakukan tugas yang besar dalam hidup kita. Karena kadang-kadang, teman-teman, saya belajar sama orang Singapura, dia bilang gini, what easy to do is easy not to do. What easy to do is easy not to do. Kelihatannya, gampang lah berdoa cuma 3 menit kok sehari. Nyatanya bolongnya lebih sering. Nyatanya telepon orang tua cuma kabarin selamat lunch ya Papa. Semenit gampang nggak? Dilakukan nggak? Jarang. Nah, what easy to do is easy not to do. Nah, teman-teman, jadi saran saya ngerjain hal-hal yang kecil dulu. Akhirnya waktu kecil sih, nanti challenge-nya keluar sendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk yang bawang goreng ini, waktu apa yang bisa teman-teman JB Empowering belajar? Tadi yang saya katakan, waktu customer mengatakan begitu dia masak sendiri, kita harus selalu dukung jawaban customer. Ada satu hal tentang ilmu sales yang saya pengen ajarin ke teman-teman penonton di sini. Waktu kita nawarin sesuatu dan kita menjelekkan produk orang lain, percaya deh teman-teman, si pembeli makin ilfeel. Kenapa? Saya juga baru sadar, kok dia makin ilfeel ya? Makin benci ya sama kita ya? Ternyata yang kita jelek-jelekin itu dia pakai. Jadi kita jelek-jelekin juga dia. Wah, saya langsung kepikir, waduh. Berarti dalam setiap penawaran, Ini good point ini. yes, harus setiap penawaran harus ya lah. Ya. Tanpa menjelek-jelekan dan kita fokus ke produk kita. Berarti kalau produk kita itu ternyata dibilang sama dia jelek, kita harus bersyukur karena kompetitor begitu baiknya memberitahu kelemahan kita tanpa harus sewa konsultan yang supaya perusahaan ada loh teman-teman, perusahaan yang hire konsultan untuk apa? Untuk temuin celah kesalahan, bener gak? Betul, supaya error. Biasanya website kadang-kadang bayar sekian belas juta. Orang kita sendiri sebagai manusia juga seringkali nggak tahu kelemahan dan yang jeleknya kita nggak tahu kan? Iya betul. Iya betul. Dan kebanyakan perusahaan besar nyari kelemahan dirinya aja bayar, gila kan? Iya. Dan kita saran saya teman-teman kalau nawarin begini, fokus sama kekuatan teman-teman aja deh. Percaya deh, loh, Yos, kalau yang lain itu ternyata nggak suka pedes, ternyata bawang lu pedes, berarti satu kalimat, bukan target market. Ya udah, selesai. Nggak usah ngoyo, nggak usah apa, ya udah lah, memang bukan target market, kita nggak bisa senengin semua orang lah. Betul. Tapi satu teman-teman, jangan lemes, jangan ngeluh. Sekarang udah harus banyak bersyukur deh. Punya pekerjaan yang bisa kita lakukan aja udah bersyukur banget tuh. Betul. Sekarang udah too many stress people deh. Lebih bagus fokus yang teman-teman masih punya utang nih, tanda kutip utang. Mau hari ini mau ngapain? Ayo janji mau nawarin ke berapa orang? Ayo janji mau follow up siapa? Ayo janji mau treadmill. Ayo yang gendut. Ayo fokus treadmill. Ayo yang janji mau push up. Sekarang anak saya aja udah push up satu hari udah 15 kali. Saya latihnya kenapa? Jangan lihat sekarang ya teman-teman. 20 hari yang lalu anak saya cuma 1 kali push up. Tapi dipoles dari yang mudah dulu. Mudah dulu. Kadang-kadang orang lihat mungkin di channel jangan ditunda ya. Jangan ditunda. Teman-teman lihat di JB Empowering. Wah, kemarin ada juga Pak Joko. Udah punya 3 cabang. Teman-teman harus lihat strugglingnya dia ternyata dari dia belum resign pensiun dia aja udah nyicil. Iya, betul. Jadi kadang-kadang teman-teman harus lihat sampai seluk-beluknya sampai dalam. Nanti ada nih di channel di sini nih. Nanti keluar nih teman-teman nih. Nanti channelnya nih yang soto bening. Sip. Jadi kadang-kadang teman-teman harus korelasi, nontonnya harus juga per seri. Jadinya juga ketemu belajarnya dahsyat sekali. Betul. Nah, terus kalau tadi itu 7 ya. 7 itu rasanya apa aja? Oke. Rasanya jadi saya ada rasa original teman-teman, original ya. Manis, asin, bawang pedas, lalu bawang putih, lalu teri original dan teri pedas. Tadinya mau 11, ada rasa jagung, barbecue, tapi ternyata pakai essence. Akhirnya saya nggak berani. Iya. Pakai essence. Nah, dari 7 itu ya, itu mana yang boleh dikatakan best sellernya? Oke. Thank you. Yang best seller itu ternyata cuma 3 teman-teman. Yang cuma 3 yang kita selalu biasanya mereka kalau belanja itu selalu kalau lebih dari 1 selalu nih 3 ini selalu di bawah. Original, asin pedes. Dan pedes. Bener kan? Betul. Ya ini memang Indonesia banget ya. Yes. Original, asin dan pedes.
Kalau saya memilih juga itu 3 juga. Iya, betul, betul. Betul, Pak GB. Terus kalau memang tadi itu untuk yang teman-teman itu pada mau beli di supermarket ya, kan nggak ketemu berarti ya nama Betul, bawang soy ya. kalau yang ada nama bawang goreng soynya di marketplace, Misalnya Tokopedia, Shopee itu gitu ya. udah laku juga ribuan, hampir pokoknya ribuan lebih dari. Dan itu 2.500. bisa beli 1, 2 beli gitu juga satu. bisa gitu ya. Bisa. Oke, dan disuplai dari sini berarti ya? Disuplai dari sini. Jadi, Oke. dan kebanyakan misalnya Pak GB pengen cari bawang ini di Tokopedia, penjualnya pun banyak sekali teman-teman. Mungkin ada 100 orang yang jual bawang goreng. Sangat. Karena itu adalah reseller kita. Tapi apakah kita iri bahwa mereka yang laku nggak laku di toko kita? Nggak iri juga. Karena kan mereka yang lebih intens. Kita yang fokus produksi, ya mereka yang fokus jualan. Nah, terus jualan ya. Jualan itu kan pada saat kita pertama kali jualan gini ya. Yes. Mau restoran, mau jual apapun. Pada umumnya kan bagaimana grabbing the first customer. Betul. Itu kasih diskon lah ya. Segala macam caranya gitu loh. Tetapi untuk dapat returning customer ya, repeat order adalah benar-benar pasti ada experience yang baik buat mereka ya. Lah, kalau untuk bawang goreng soy ini ya diferensiasinya apa sih? Artinya pada saat kenapa gue harus beli bawang goreng soy bukan yang ini? Nah, jadi sebenarnya apa faktor pembedanya yang kita bisa beritahukan ke masyarakat? Jadi teman-teman, kita sebelum layaknya sebagai pengusaha, sebelum launching suatu hal, kita harus tahu USP kita. Kita harus tahu di mana yang kita titik unggul. Bukan berarti, ingat teman-teman satu prinsip yang tadi saya kasih tahu, segala sesuatu yang di-push, pasti ada yang dilemahkan. Sekali lagi teman-teman, segala sesuatu yang di-push, pasti akan ada yang dilemahkan. Misalnya, teman-teman hari ini nonton JB Empowering, kelihatannya nikmat banget. Tapi akan ada yang dilemahkan. Maksudnya apa dilemahkan? Waktunya Pak JB, waktunya saya, semuanya jadi kita berproses untuk meluangkan untuk teman-teman. Terus teman-teman misalnya nge-push jualan, bisa jadi produksinya keteteran. Teman-teman nge-push Instagram, bisa jadi keluarga nggak keurus. Karena kan ngedit itu lama, ngedit foto. Priority ya. Selalu priority. Nah, ingat teman-teman, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi tetap selalu ada yang di-push, selalu ada yang dilemahkan. Kalau saya pribadi, yang nge-push bukan harga. Yang saya nge-push adalah nilai tambahnya saya, yaitu irit loh. Irit? Irit. Pak Yosa, kok bisa sih lebih irit padahal harga yang Pak Yosa lebih mahal 10.000 daripada harga pasaran? Begini, saya lebih seneng ngajak diskusi ke orang, karena penjual yang hebat-hebat senengnya tuh ngajak diskusi, bukan debat. Diskusi loh, ajak supaya mikir bersama. Teman-teman jawab aja, waktu teman-teman beli barang nilainya 80.000 bisa dipakai 100 kali, berarti 1 kali taburan 80 perak. Satu lagi, teman-teman beli barang harganya 100.000 bisa dipakai 200 kali taburan. Lebih mahal yang mana teman-teman? Lebih mahal jelas yang 100.000. Tapi lebih irit mana? Lebih irit yang 100.000. Nah, itulah yang saya tonjolkan. Loh, Pak Yosa maksudnya bisa lebih irit gimana? Jadi gini teman-teman. Ini adalah bawang goreng yang hampir nggak ada minyak. Mungkin Pak GB bisa lihat. Bisa nggak ada minyaknya sama sekali. Bahkan 1 tetes pun teman-teman gitu nggak pernah ketemu minyak. Nah, sedangkan merek lain 1 kilo waktu dia masak minyaknya di bawah itu banyak. Oh, dari sini residu minyak bahkan banyak ini ya. dari tadi kita syuting, bahkan ini pun juga bukan produksi yang sekarang ya. Produksi yang berapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, tapi masih sangat layak edar, minyaknya hampir nggak ada. Nah, kita fokus ke orang untuk lebih well educated. Jadi kalau memang ini, maksudnya lebih irit pemakaiannya itu dalam arti kalau pas masak, pemakainya kalau yang lain itu sendok, ini kurang dari sendok sudah terasa. Betul. Oh, gitu. Mereka 1 sendok bisa 3 gram. Saya 1 sendok cuma 2 gram. 3 gram ke 2 gram itu kalau gramage-nya itu karena minyak tadi ya. Betul, Pak GB. Betul.
Jadi ini semua jenis ini memang Kering sekali. kering gitu Kering ya? sekali. Oh, jadi berarti memang kenapa beli bawang goreng soy ya itu karena kering, Kering gitu ya. Betul. Nah, Jadi karena- irit sih. Oh, kayak gitu ya. Oh, oke ya. Waduh, ini sudah kita sudah tahu bagaimana produknya ini, kenapa ini bagus, dan juga penjualannya tadi itu melalui hotel, melalui reseller, ya, dan juga melalui marketplace, Betul. ya. Betul. Dan kalau begitu, ya, kalau kita bicara pada normal-normal sekarang nih, bukan sebelum COVID, ya, Yes. katakanlah awal tahun lah dulu Betul. gitu ya, akhir tahun lalu atau awal tahun. Ini kalau boleh tahu, katakanlah omset gitu. Ini berapa sih kalau kita Oke. bawang goreng ini? Iya. Teman-teman, sebelum COVID kita rutin 90 sampai 180 juta per bulan. Rutin, minimal 90, minimal. Tapi rata-rata bisa 130, 140-an, tapi minimal 90. 90 sampai Yes. 180 Yes. juta. Ya, Sekarang teman-teman waktu COVID, gila. Turun 78%. wow. Gila, turun 78%. Tapi berita baiknya teman-teman, omsetnya cuma 22% teman-teman. Profitnya hampir sama. Kok bisa begitu? Nah, karena ganti bisnis model. Oh, gitu. Jadi teman-teman, waktu kita dapat PO 9 juta, sama jualan eceran, cuma 9 juta sama jualan eceran, sebut aja cuma jual eceran 2 juta, untungnya sama. Gila nggak? Karena itu direct selling ya, jadi Karena mereka B2B. beli, ya, iya, B2B. iya. Karena B2B mereka. Nah, saya juga bersyukur sekali teman-teman. Saya pun juga nggak tahu sampai kapan seperti ini ya. Tapi yang pasti kita tetap harus hidup. Jadi saya anjurkan buat teman-teman GB Empowering, waktu kita, bisnis kita begini nih, kadang-kadang jangan langsung pindah. Kadang-kadang bisa jadi kita suruh diputar sedikit. Supaya apa teman-teman? Siapa tahu ada penghasilan tambahan dari bawang goreng yang belum kesentuh. Siapa yang nyangka tanggal 2 Maret 2020 saya baru ganti website dari e-commerce yang bisa belanja klik-klik, udah kerjasama sama Visa, Master, OVO, GoPay, tinggal scan, hilang semuanya. Jadi cuma satu landing page. Mengapa Anda harus mempunyai penghasilan tambahan? Jadi edukasinya itu bukan lagi tentang makanannya. Karena satu teman-teman, setiap market bacaannya beda. Ada yang suka baca pos kota, ada yang suka baca lampu merah, ada yang suka baca Tempo, ada yang suka Sindo, ada juga yang suka bacanya tabloid artis. Semua market berbeda, tapi teman-teman yang satu yang sama, kontennya. Mereka tetap produksi konten, hanya saja kontennya untuknya diatur sedemikian rupa supaya lebih, bahkan teman-teman ada yang tahu koran khusus sepak bola, ayo tahu nggak? Iya, betul. Ada. Nah, Bola. doang. Ada lagi top score. Oh, top score. Ya. Kalau bola kan ada tinju tuh, Iya, belakang-belakangnya masih ada tinju lah. top score udah pasti Top bola. score udah Iya, benar-benar klasemen lah, tentang realita percintaannya si Oh, saya sepak pecinta bola. Liga Inggris soalnya. Waduh, boleh tahu Pak GB siapa juara? Manchester United. Mantap. Udah nonton langsung ke Old Trafford. Terus kalau planning ke depan ya, Yes. ini kira-kira kalau cerita bawang dulu nih, ya setelah ini coba nanti saya akan tanya yang bukan bawang. Ya. Boleh. Lah, terus kalau yang bawang dulu, ini rencana ke depannya gimana nih? Oke, teman-teman, bawang harus tetap bertahan. Harus bertahan. Seperti yang tadi saya ketahui. Jadi, kalau bicara bawang goreng, kenapa saya harus terus survive, harus terus bertahan? Yang pertama, marketnya tepat. Indonesia itu udah pasti makanannya pakai bawang goreng. Iya, betul. Udah pasti. Indonesia tuh pokoknya surga kuliner bahasanya. Makanan apapun ada lah. Kita habis ini mungkin mau makan sate ayam, kita mau makan bubur ayam, kita mau makan nasi goreng, gado-gado, Oh, soto, ketoprak, gulai, soto, gule, soto Sate, Betawi, ya ya. soto Itu Betawi, semua bawang soto, goreng, wah soto udah iya. pakai bawang goreng semua. Bawang goreng itu udah pasti pakai. Nah, bawang goreng ini sama satu hal teman-teman. Bawang goreng ini ngelatih kerendahan hati.
Karena hati ya. kerendahan hati. Kenapa? Karena rata-rata yang main begini dipandang sebelah mata. Oh. Justru dari seperti ini saya bisa tahu mana teman yang baik, teman yang memotivasi, sama teman yang memang harus eliminasi. Iya. Tapi ya kembali lagi teman-teman, bawang goreng menurut saya pribadi prospeknya sangat cerah. Kalau teman-teman mau main bawang goreng, please konsultasi dulu sama saya mengenai alat, mengenai bahan, mengenai supplier. Saya pun juga dengan Jual apa mendingan jadi resellernya kan gitu. tapi saran saya kalau teman-teman masih mau mulai bawang goreng, main aja nggak apa-apa. Saya per hari ini ada 11 orang loh yang masih konsultasi, produsen bawang goreng yang konsultasi ke saya ada 11. Pak Yosa, penjualan saya kurang laku ya, malah saya coaching. Nah, tadi kembali lagi kalau Pak GB katakan bawang goreng itu sebetulnya ada 3 jenis bawang goreng, yaitu bawang Palu, bawang Sumenep, dan bawang Brebes. Oh iya, paling banyak Brebes sih. Paling banyak Brebes karena itu lebih general ya. Sedangkan kalau bawang goreng Palu ada bawang goreng terbagus di Indonesia. Palu, terbagus ya. Palu. Tapi itu jadi apa sih? Jadi bawangnya yang berbeda? Atau? Bawang berbeda Oh. dan marketnya berbeda. Hampir nggak ada hotel satupun yang pakai karena 1 kilonya 250.000 rupiah. Ya nggak mungkin, teman-teman. Orang masak di soto, misalnya kita jualan soto, ada bawang gorengnya Palu. Ada orang ngejumput begini aja 3 kali aja itu udah 20.000. Sotonya cuma 18.000, yang nggak masuk akal. Jadi teman-teman kalau mau main bawang goreng, saran saya sekarang timing yang sangat tepat karena negara kita pun negara yang potensinya besar sekali, 250 juta penduduk dan ya hampir kebanyakan makanan menggunakan bawang goreng. Iya, betul. Oke, terakhir ya, kalau memang ada message atau whatever you call, ada pesan buat semua yang melihat ini ya, in like 10 to 20 second aja, just tell everyone. Oke, teman-teman GB Empowering, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Sometimes hal-hal yang kecil bisa bikin banyak sekali perubahan. Teman-teman tahu kue brownies? Ternyata penciptanya pun lupa masukin baking soda. Apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya jadi bantet dan malah disukai. Tetap teman-teman lakukan yang teman-teman sukai dan pastinya yang kalian sukai harus mengandung satu misi, yaitu membawa manfaat. Sekian. Luar biasa banget ya. Oke, dari pembicaraan kita pada hari ini, saya bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah kita memandang sesuatu remeh. Nah, ini bawang goreng, tetapi bisa mendatangkan omset 180 juta per month. Dan ini luar biasa. Ya, jadi jangan menganggap enteng. Yang kedua, dalam menangani sesuatu harus serius. Tadi kuncinya tekun untuk menjalaninya. Bayangkan ya, dari door to door, waktu memulainya belum ada PT ya, sampai menjadi bawang gorengnya bisa disuplai ke 38 hotel bintang 5, bintang 4, bisa ekspor ke banyak negara. Ini hasil dari ketekunan luar biasa. Yang ketiga, strategi marketing sangat menentukan. Tadi dari begitu banyak cara marketing yang ditawarkan, mungkin banyak yang dilakukan oleh kita semuanya. Memilih 2 saja maksimal dan dilakukan. Dan 2 yang paling bagus, fokus di situ, dan ternyata hasilnya menjadi bagus sekali. Yang terakhir, segala sesuatu berkat itu datang dari Tuhan. Jadi lakukan semuanya, giving value ke customer, giving value ke subscriber, giving value ke masyarakat Indonesia yang kita cintai. Dan pasti dengan begitu, Tuhan akan memberkati semua usaha kita. Saya pikir itu GB Empowering Talk Show pada siang hari ini. Dan terima kasih Pak Yosa, luar biasa. Dan kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Thank you. Thank you.